6 GB natural titanium itu kalau nggak salah harganya hampir 25 juta, 24.999 ya. Dari Capcom ya, ada Resident Evil 4 dan Resident Evil Village ya. Sering overheat, gampang panas ya. Halo Sobat God Fan, welcome back to our channel. Hari ini benar-benar spesial banget ya, karena kita baru aja kedatangan iPhone 15 Pro Max yang udah resmi ya, resmi Indonesia punya. Ini barang bener-bener langka banget nih ya, maksudnya banyak yang sold out. Kita tungguin di website resminya, ya sebentaran udah sold out. Apalagi yang varian 256 GB natural titanium kayak ini. Nah, kita cukup beruntung bisa dapetin ini di Blibli ya. Last minute sih, tapi kita masih bisa dapet ini dengan harga potongan cashback kalau nggak salah ya. Boleh dilihat nanti ya. Dan ini udah Apple Authorized Indonesia ya. Nah, untuk varian yang ini 256 GB natural titanium itu kalau nggak salah harganya hampir 25 juta, 24.999 ya. Dan banyak cashback kemarin menawarkan sampai 1,5 juta dan 2,5 juta. Tapi tetap belum dapat adaptornya. Makanya di sini kita ambil adaptornya. Tapi sayang banget ya, untuk Apple ini adaptornya masih 20W ya. Walaupun sudah pakai 15 Pro Max ini ya, dan sudah pakai port C ya. Kita tunggu untuk adaptor yang lebih besar lagi. Nah, nggak usah basa-basi lagi ya guys. Kita langsung aja oprek-oprek ya. Dan di sini kita akan share first impression kita terhadap iPhone 15 Pro Max natural titanium yang udah resmi Indonesia. Let's go. Nah, ini yang kalian tunggu-tunggu nih ya. Unboxing untuk Apple iPhone 15 Pro Max natural titanium. Ya. Flagship premium kasta tertinggi dari Apple ya untuk tahun 2023 ini. Dan menariknya untuk sejak beberapa tahun belakangan gap waktu launching di Apple Store dengan yang di Indonesia udah nggak beda jauh ya. Berarti kurang lebih hanya beda sekitar sebulanan ya. Jadi untuk kalian nanti kalau ada iPhone terbaru lagi, silahkan tunggu aja kayak kita ya. Kita tunggu yang resmi Indonesia ya. Kecuali kalau kalian udah ngebet banget ya. Oke, untuk ini yang kita punya iPhone 15 Pro Max-nya ini udah varian 256 GB dengan warna terbest ya, natural titanium. Jadinya dia udah nggak disemprot atau dicat-cat lagi ya. Dia ikutin warna titanium aslinya guys ya. Ini kita punya udah authorized resmi ya guys ya. Di sini juga dibilang service centernya di Mitra Care ya. Di sini juga ada beberapa tulisan dalam bahasa Indonesia ya. Dan di sini untuk tambahannya ada gratis perlindungan total 24 bulan ya. Ini by Blibli ya. Apple Authorized Distributor ya. Kita belinya di Blibli. Oke. Shout out to Blibli ya. Kita bukan sponsor ya, tapi memang kita belinya di Blibli. Nah, ini kita langsung unboxing aja nih ya guys. Masih ada green peel-nya tuh atas bawah. Tapi kita mau langsung copot dulu nih plastiknya. Pakai pedang legenda kita nih guys ya, pisau legenda. Oh, ada cukup ya. Udah. Kelihatan. Nah, ini baru lebih kinclong guys. Set. Nah, ini yang udah kita copotin nih plastik depannya guys ya. Ya, ini green peel-nya guys. Kita copot ya guys. Wah, ini paling memuaskan yang di sini nih. Dan ada dua ya. Saya inget-inget dulu kayak cuman satu nih green peel. Ini yang bawahnya ya guys ya. Nah, oke. Moment of truth guys. Silakan di enjoy guys.
Wow, ini dia guys ya. Saya terpana sekali nih dengan warna barunya ya. Natural titanium. Kita coba cek bezelnya ya. Ini udah brushed titanium ya guys ya, semuanya ya. Dan kalau kalian lihat ini kehilangan silent button ya guys ya. Nah, diganti dengan action button. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Oke. Ini dia ya, brush titaniumnya ya. Dan well, seperti yang banyak orang bilang, bener-bener berasa lebih ringannya. Gripnya lebih enak ya guys ya. Kalau saya secara feel pegangnya sih lebih mantep ya. Wow. Dan ini, nah ini port C-nya guys ya. Sudah tipe C guys ya, jadi nggak usah beda-bedain lagi nih chargernya ya. Nah, ini berasa lebih ringannya pasti karena dia udah terapin yang bezel titaniumnya ya. Jadi material titanium ini bikin durability-nya lebih kuat, tapi bobotnya lebih ringan. Penurunannya tuh sekitar 20 graman guys ya. Jadi ternyata sepengaruh itu ya. Saya pegang ini lebih nggak pegel nih, kelingking bisa lebih nggak sakit kayaknya tuh ya. Biasanya kalau yang handphone dulu kelingkingnya pegel guys, biasa harus diurut dulu kalau pegang handphone kelamaan. Ini kalau kayak gini bener-bener, ini no effort banget ya. Nah, dengan pengurangan bobot ini, saya awalnya takut ya kalau buat handphone biasa kalau lebih ringan kan, ini apa yang dikurangin gitu ya. Feel premiumnya berkurang nggak? Enggak ya, ternyata ya. Mungkin karena udah ada logo Apple-nya nih guys ya. Tapi dari kita sendiri sih nggak ngelihat penurunan bobotnya ini sebagai sesuatu yang menghilangkan rasa premiumnya ya. Malah tetap lebih premium guys malah ya. Dengan bezel-bezel titanium ini ya, ini sampai kelihatan tuh kayak apa bilangnya, serat-seratnya ya. Ini cantik banget guys ya, ini indah banget. Kebetulan saya pakai iPhone 14 Pro Max ya. Dan ini beratnya berasa banget. Saya harus cerita, kalau pakai 14 Pro Max ini saya kurang nyaman pakai satu tangan ya. Tapi kalau yang ini saya ngebayangin ya, satu tangan ini gampang banget guys ya. Jadi ringan banget kayaknya. Beda sama yang ini ya, bebannya nyakitin kelingking guys terutama ya. Nah, untuk perbedaan lebih detail terhadap iPhone 14 Pro Max kita akan bahas nanti ya. Tapi untuk secara singkat, secara fisik dulu ya. Nah, itu lihat ya. Kelihatan nggak tuh? Ya, silent buttonnya ya udah nggak ada ya. Bakal kangen cetak-cetek nih guys ya. Oke. Dari kamera mirip-mirip ya. Dari ini juga masih sama ya. Kelihatan nggak coba? Hanya yang paling berasa beneran deh. Feel ininya ya. Feel beratnya guys ya. Belum ke bezelnya nanti guys ya. Ntar kita akan buka. Oke, kita sebentar lagi akan copotin nih ya pelindung layarnya ya. Oke, sudah siap guys. Kita buka perlahan aja. Nah, dan kita langsung nyalain ya. Oke. Nah, seperti biasa ya, dari tahun ke tahun ya ini aja sih ya dapatnya ya. Ini ada SIM ejectornya ya kan. Ada stikernya ya, yang suka ditempelin di mobil atau di motor atau di MacBook lagi. Dan yang beda kali ini ya kabelnya. Biasa dapat C to Lightning, ini dapat C to C. Ini bahannya bukan rubber ya, bukan TPE rubber dia guys. Ini seperti nilon atau woven ini ya. Nilon braided ini, lihat deh. Nah, seperti biasa ya, nggak dapat adaptor ini ya. Dan untuk saat ini saya hanya dapat yang 20W ya. Apple belum kasih yang lebih tinggi lagi atau keluarin yang lebih resmi untuk iPhone 15. Jadi sementara kita akan gunain untuk yang 20W ya. Dan ini dibeli terpisah ya guys, belum dapat. Oke, ini dia ya. Oke, biar nggak mantul gimana tuh. Oke, ini ya guys tampilannya. Dan ini tingkat kecerahannya juga udah nggak usah diraguin ya. Untuk di bawah sinar matahari dia bisa menghasilkan 2000 nits ya, 2000 nits. Jadi kita lihat display iPhone 15 Pro Max ini pasti clear banget, udah jelas ya, crystal clear ya. Karena
Ini udah line up Pro ya, jadinya dia juga refresh rate-nya udah bagus ya, up to 120 Hz ya. Nah, ketika kita nyalain layar iPhone 15 Pro Max ini, yang paling berasa penipisan bezelnya ya. Wow, mungkin nanti untuk seterusnya akan ada pengurangan ketebalan bezel ini ya. Ini udah berasa banget guys. Ya, penipisan bezelnya sangat-sangat berasa ya. Tentunya dengan Dynamic Island ya, yang udah hadir di semua line up iPhone 15. Dan berasa jadi lebih lega ya guys ya, udah lebih ringan, lebih lega. Wah, effortless banget ini pegangnya ya. Sekali lagi saya bilang ini effortless banget untuk iPhone Pro Max ya, yang dari dulu terkenal dengan kesolidannya ya, dengan beratnya itu, dengan premiumnya itu. Ini nggak hilang ya premiumnya ya, saya kasih tahu sekali lagi. Walaupun ringan, premiumnya nggak hilang ya. Yang pasti bikin lebih nyaman guys ya. Oke guys, kita lagi sign in ya, Apple ID kita guys. Tuh, oke. Tampilan baru nih guys ya, biar fresh lah ya, beli iPhone baru 20 jutaan masa nggak ganti ya. Tuh. Nah ini dia nih guys, action button ya, yang paling bikin heboh dan juga bikin makin kangen nih sama seri iPhone sebelumnya ya. Yang udah kebiasaan cetak-cetek, di sini udah nggak cetak-cetek lagi guys ya, jadi tinggal dipencet aja ya. Action button sebelumnya udah pernah muncul di Apple Watch Ultra ya, dia udah pakai action button ya. Di action button ini kita bisa customize ya guys. Kalau kalian nggak mau pusing, mau tetap silent, ya silakan, karena defaultnya memang untuk silent ya. Nah tuh defaultnya ini untuk silent ya. Jadi kalau nggak mau diganggu pencet, kalau tiba-tiba mau diganggu dengan notif pencet lagi ya. Bisa apa aja sih? Nah nih ya, kita tampilin beberapa ya. Buat kamera juga boleh, buat center tadi ya, voice memo dan magnifier ya. Ada juga shortcut yang bisa kamu pilih sendiri. Dan ini apa nih, fitur accessibility ya. Dan no action nih nggak mungkin kita nggak pakai ya, mendingan buat silent guys ya. Kalau kita sih tetap buat silent aja karena udah kebiasaan ya. Nih ya, kita continue. Welcome to iPhone ya guys. Oke, ini tampilan defaultnya ya guys. Tampilan defaultnya ya. Wow, ini transisinya sangat mulus ya, seamless, mulus ya, ya as expected ya untuk iPhone terbaru ya. Nah dari tadi kan kita bahas dalemannya nih guys ya, tapi kita harus bahas otaknya nih, otaknya iPhone 15 Pro Max ya. Nah enter A17 Pro ya, game changing chip nih. Jadi beberapa hal yang perlu diketahui, ini adalah chipset dengan 3 nanometer ya, yang pertama dari Apple. Sebelumnya kan memang A16 Bionic itu pakai 4 nanometer ya. Jadi dengan adanya A17 Pro ini, singkatnya, dia menawarkan performa yang lebih oke sekaligus penghematan daya. Kenapa bisa gitu? Dengan chipset baru ini, A17 Pro, yang menggunakan teknologi 3 nanometer, ini menyebabkan lebih efisien ya. Lebih efisien dibanding 4 nanometer ya. Sehingga baterainya pun lebih awet ya. Selain itu juga iPhone 17 ini intermezzo aja, dia ada mengalami upgrade baterai ya, upgrade baterai. Ya tadi kan mengalami kenaikan baterai ya sedikit ya. Tapi yang memang paling pengaruh besar itu di chipsetnya ya. Dengan adanya chipset baru ini, dayanya sangat-sangat efisien guys ya, sehingga diharapkan lebih awet ya baterainya ya. Nanti kita akan tes. Nah, buat para gamers nih ya, good news banget nih. Buat kalian udah meminang iPhone 15 Pro ini, dengan chipset A17, ray tracingnya lebih mantep ya. Jadinya gambar-gambar dalam gaming, grafisnya kalian akan dapatkan lebih bagus ya. Jauh lebih baik. Performa grafisnya tuh sangat-sangat mumpuni ya. Terbukti ya, para pengembang game mobile pun ikut mendukung ya, mendukung Apple. Salah satunya oleh Capcom ya, ada Resident Evil 4 dan Resident Evil Village ya, yang gamenya belum keluar tapi nanti kita akan mainkan ya. Nah yang Resident Evil 4, Resident Evil Village ya, bahkan sampai ada Assassin's Creed ya, ini kan game PS4 ya, nanti akan bisa dimainkan ya berkat dukungan chip A17 Pro dari iPhone 15 Pro Max ya. Itu sangat membagongkan ya, dan katanya udah mulai bisa dimainin akhir tahun atau tahun depan deh ya. Kalau di itu kita cek kemarin 31 Desember ya, game Resident Evil-nya ya. Nah, untuk kamera
iPhone 15 Pro Max hadir dengan 7 kamera lens ya. Seperti Android pada umumnya ya, bisa zoom sampai berkali-kali lipat. Yuk kita cobain dulu ya. Nah, sini sudah juga include lensa zoom telephoto kali 5 ya. Kalau ini kan biasa kali 2, nah ini kali 5 nih. Nah, tuh sampai mukanya si Gara kelihatan ya. Tapi di sini juga ada fitur kayak lensanya ya guys tuh. 28 mili, 38 mili, 24 ya. Jadi ada 3 ya. Seperti biasa ya, sejak series ke-14-nya, sebelumnya di 14 udah ada fitur Dynamic Island ya. Jadinya ada beberapa informasi tambahan yang bisa ditampilkan di notes-nya ya. Nah, ini contohnya kita pakai fitur alarm. Sebelumnya di iPhone 14 itu hanya ada di seri Pro-nya ya. Tapi di iPhone 15 ini, iPhone 15 biasa pun dapat kebagian Dynamic Island-nya ya. Nah, seperti itulah ya. Buat teman-teman yang masih asing dengan Dynamic Island, kita peragain ya. Selain ini juga bisa banyak ya fungsi lainnya ya. Seperti penggunaan Spotify contohnya untuk musik ya. Untuk podcast juga bisa. Coba ya kita tes. Contohnya kita nyalain podcast ya di Apple Podcast nih. Oke, kita buang dan dia ada muncul di atas sini ya. Dan ini masih berjalan podcastnya ya. Tuh, ini suara dari podcastnya ya. Nah, jadi setelah kita nyalain podcast tadi, ini ada 2 informasi ya. Ini untuk yang alarm di sini ya. Untuk timer ini tentunya ya. Bisa di resume ya seperti ini ya. Atau kita mau pencet buat podcastnya ya. Bisa kayak gini, ada shortcutnya. Tadi saya tahan ya. Kalau nggak ditahan kayak gini ya. Pencet sekali keluar ini ya aplikasi podcastnya ya. Ini Dynamic Island keren banget. Nah, pas peluncuran iPhone 15 series ini ada isu-isu yang bikin was-was ya buat teman-teman yang ada rencana untuk ganti atau upgrade ke iPhone 15. Karena penggunaan titanium bezel ini katanya sering overheat, gampang panas ya. Jadi buat teman-teman pengguna awal iPhone 15, mereka mengatakan bahwa ini iPhone 15 ini gampang panas ya. Tetapi kalau Apple ini sebenarnya dari dulu sudah sering kayak begini nih. Baru launching ada masalah ini, baru launching ada masalah ini. Tapi Apple itu gercep ya guys ya. Jadi biasanya dalam kurun waktu sebulan gitu ya, 2 bulan atau mungkin kurang dari sebulan, itu masalah bugnya tuh udah diurus ya. Dan kita sampai saat ini belum merasakan overheat yang dimaksud ya. Karena kita udah coba main game, sudah coba rekam kurang lebih 1-2 jam, itu nggak ada sama sekali berasa overheatnya ya. Panas-panasnya hanya wajar aja kak. Ya, panasnya hanya wajar ya. Saat pengecasan juga tidak ada overheat yang bagaimana. Kita main games yang cukup lama juga tidak berasa overheat ya. Tapi kita memang main di ruangan yang ber-AC, tapi suhunya tidak terlalu ekstrim dingin kok. Nah guys, kita kali ini mau cobain juga sesi chargingnya ya. Karena belum ada official iPhone 15 pakai apa, dapatnya yang 20W USB-C ya. Nah kita pakai yang ori nih ya. Kita buka green pill-nya ya. Ini tidak dapat ya guys, jadi dijual terpisah ya. Saya ingatin sekali lagi. Tapi biasa mungkin kalau beli lagi promo mungkin bisa dapat juga ya. Oke, ini kita buka aja langsung ya. Isinya biasa aja ya, hanya ada adaptor 20W ya. Nah, ini udah port USB-C ya. Nanti yang uniknya adalah dengan adanya penambahan bahan nilon ya. Seperti bahan nilon untuk kabel USB-nya ya. C to C nih ya kak. Oke, nah kita akan pasang nih sebentar. Oke, ini kita udah copotin ya ties-nya ya. Dan ini kurang lebih panjangnya mirip-mirip ya, 1 meter. Tapi bahannya enak loh, enak banget ini ya. Tuh, bahannya enak banget ya. Ini bahannya nilon sih ya, atau sebutannya silikon ya, silikon braided ya. Ya either way, ini tapi ya tetap saya nggak tahu ini gampang kotor atau enggak nantinya ya. Kita akan coba colokin dulu di sini ya. Dan kita akan lihat presentasi baterainya terlebih dahulu. Di sini menunjukkan 54 ya, kelihatan nggak? Coba 54 ya, nggak bisa terlalu dekat. Oke, 54% ya. Ini jam 12. Nah, kita nih pasti ya jam 12 ya. Ntar kita juga sekalian akan tes wattnya ya. Karena ini adaptornya 20 watt, mestinya sih dia akan support sampai 20 watt ya. Yuk kita langsung coba aja yuk. Ya, kita cobain pakai alat ini ya guys ya. Nah, di sini masih 00 ya. Dan kita akan cobain nih guys. Langsung pakai adaptor charger bawaannya ya guys. Kita udah colok, oke. Masih 00 ya guys ya. Nah, ini kita colok ya guys.
ya. Kita cek lagi di 53 ya, jam 12 ya kurang lebih ya. Kita langsung cas aja, dan ada tipe C ya guys, tuh boleh dilihat. Oke, kita akan lihat ke naikannya ya, start 53. Langsung menyentuh 22 watt ya. Wow. Biasanya kalau untuk iPhone 11 itu dia masih sekitar 20 watt, 18 sampai 20 watt ya. Nah, halo Sobat Gadfan. Gimana untuk kesimpulannya? Nah, kalau menurut saya pribadi, ini memang kalau dibandingkan ya dari seri sebelumnya ya, line up 14 Pro, perubahannya bisa dibilang tidak terlalu signifikan ya. Tetapi yang paling perlu kita garis bawahi adalah beberapanya seperti upgradean chipnya ya. Upgrade chipnya mengalami kenaikan performa yang sangat luar biasa ya, sampai bisa memainkan game AAA ya, seperti Resident Evil. Lalu kalau kalian lihat dari model, ini juga ada peningkatan yang positif ya. Jadi dengan penambahan titanium bezel, ini membuat beratnya kurang lebih turun 20 gram. Dan ini sangat berasa ya buat kelingking ya. Biasanya kita ditopang oleh kelingking ya, seperti ini ya. Lalu untuk kamera, untuk 14 series juga yang 14 Pro ya, itu juga masih sama 48 mega dengan yang ini ya. Hanya saja dia beda penambahan teleskopnya ya. Dia zoomnya bisa 5x alias 5 kali. Lalu tidak lupa juga ya, untuk pertama dalam sejarah iPhone, silent buttonnya digantikan oleh action button ya. Beberapa mungkin akan terjadi pro dan kontra ya, tapi saya rasa beberapa akan terbiasa nantinya ya. Yang biasa cetak-cetak ini harus ditahan untuk silent ya. Tuh. Ini saya coba buka dulu ya. Nah, biasa kayak gini tuh, hold for silent ya. Nah, ini harus ditahan ya. Ini aja sih perubahannya minor sekali ya. Tetapi mungkin yang nggak butuh silentan, kalian juga bisa custom ini ya, untuk tombol-tombol yang kalian lebih suka tentunya ya. Dan yang terakhir tidak lupa pemanis ya. Pertama kali juga untuk iPhone series dia pakai port USB-C ya. Keuntungannya banyak banget ya guys ya. Keuntungannya sangat-sangat banyak. Selain dari nggak usah repot ya dengan gonta-ganti kabel. Bagi kalian biasanya punya iPhone kan ada ini ya, pakai Android juga. Nah, kalian bisa juga berbagi atau sharing ya. Dan yang paling penting nih buat videographer gitu ya, editor, videographer, ini pemindahan data dari flash disk ke PC jadi lebih cepat ya. Tinggal pakai kabel C2C yang super fast ya. Jadi pindah data nggak lama ya. Kalau pakai yang Lightning itu lelet banget ya. Nah, buat teman-teman yang bertanya-tanya nih, saya belum pre-order, saya masih ragu, perlu upgrade gak ya? Nah, saya bilang nggak usah buru-buru ya, terutama buat user iPhone 13 dan 14 Pro ya. Jadi karena perubahannya tidak terlalu signifikan, menurut saya boleh ditahan ya. Tetapi kalau buat user seperti iPhone 11, 12, apalagi di bawahnya dan punya dana lebih dan memang ingin beralih ke iPhone yang lebih baik ya, pilihannya boleh beli ini ya. Ada juga beberapa yang mengincar iPhone 14 Pro ya, karena lagi diskon. Tapi kalau kita lihat dari harga iBox-nya memang nggak beda jauh ya. Apalagi ini pas launching banyak diskonnya. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih di iPhone 11 atau di bawahnya, menurut saya worth it sih untuk ganti ya. Tapi untuk 13 dan 14, kalau nggak perlu-perlu banget ya, tapi itu terserah ya. Itu kan budgetnya kalian. Tapi kalau dari aku sih, aku mungkin nggak upgrade ya. Tapi kalau kalian punya budget lebih, ada keperluan khusus dengan penggunaan iPhone ini, harus upgrade cepet ya, itu silahkan juga ya. Karena dengan beberapa ditawarkan kelebihannya tadi, kalian bisa pertimbangkan kira-kira perlu nggak ya untuk pembelian iPhone 15 Pro Max ini ya. Yang pasti warna natural titaniumnya sold out ya, awal-awal sold out. Sekarang pun mungkin masih ada tapi tanpa diskon gitu ya. Kalau ini kan awal masih banyak diskon ya. Karena kita juga
berat juga nih karena 25 juta ya. Waktu itu dapat diskon kurang lebih 2,5 juta ya. Oke Bang, jadinya sehingga kalau dibandingin sama iPhone 14 Pro Max waktu itu harganya kurang lebih 21 jutaan gitu ya. Jadi menurut kita karena beda tipis, kita berani pre-order ya karena dapat voucher tadi. Nah, Sobat Gatfan, jadi begitulah ya first impression kita terhadap iPhone 15 Pro Max ini ya. Buat teman-teman semoga terbantu ya untuk menentukan pilihan kalian mau upgrade atau tetap stay di iPhone series kalian ya. Nah, jika kalian suka video-video dari Gatventia, jangan lupa ya follow, nyalain lonceng ya, dan subscribe channel kita, support kita ya. Semoga kita bisa menawarkan konten-konten yang tentunya harapannya bermanfaat buat teman-teman pecinta gadget nih ya, untuk Sobat Gatventia terutama ya. Kalau begitu kita pamit diri dulu. Terima kasih, sampai jumpa.